Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sudah lama kita tidak berjumpa di gereja, tetapi saya berdoa supaya kalian di rumah saja atau dengan segala pekerjaan dan aktivitas kalian ada dalam kondisi yang baik. Dan biarlah sukacita dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun. Dan mari kita datang kepadanya hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah hal yang tidak menentu ini, kita tetap bisa datang kepada Tuhan karena Tuhan memanggil kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan hati kita karena Tuhan berada di bait sucinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 1 dan 9 berkata, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi." Mari kita datang menyembah Tuhan, datang menyembah Raja yang mulia. Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Satu hal yang berbahagia adalah ketika kita bisa diperkenankan Tuhan untuk datang menyembah Sang Raja Mulia. Dan Dia bukanlah Allah yang hanya duduk di singgasana, tetapi Dia juga adalah Allah yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, segala kondisi, termasuk di rumah aja, tidak lekang membuat kita tidak berdosa. Kita begitu lemah. Hari ini bertobat, besok jatuh lagi di dalam dosa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan sekali lagi memanggil kita untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Mari kita terbuka kepadanya, datang mengakui semuanya, karena tidak ada yang tersembunyi ketika kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwa
Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Sama seperti apa yang pemazmur katakan, biarlah ini menjadi doa kita. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Ya, mari datang di hadapan Tuhan. Jiwa kita terbuka di hadapan Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi. Mari kita akui dosa kita dan kita angkat pujian ini sekali lagi. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Mari bersama-sama kita merendahkan hati menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Bapa, inilah setiap kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau selamatkan dan telah Engkau tebus karena karya Kristus di atas kayu salib. Inilah setiap kami di dalam perjalanan hidup kami yang kami tahu kami telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu Tuhan, biarlah hari ini kami boleh datang mengakui setiap dosa kami kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kami percaya di dalam anugerah keselamatan daripada Kristus yang memberikan pengampunan dosa bagi setiap kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih dalam Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terpujilah Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita dan telah mengampuni dosa kita. Mari kita mengucap syukur, untuk itu kita menyanyikan bersama Rahmat Yesus yang Indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaslah. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah puji. Betapa indahnya rahmat Yesus, betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah.
bagi setiap kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Tuhan dari segala abad dan segala tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan sikap yang terbaik. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Engkau di dalamku.
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ketika kita telah mengalami kasih dan karya keselamatan Kristus, percaya kepada Yesus adalah sesuatu yang termanis dan yang terindah. Termasuk ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini. Sebelum itu mari kita naikkan pujian, Ku percaya pada Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Baiknya yang kedua berkata, ku percaya pada Yesus. Hanya darahnya dicurahkan untuk kita. Ku percaya pada Yesus, darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman hatiku di Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia. Oh, tambahlah imanku. Selamat hari Minggu, jemaat yang Tuhan kasihi. Selamat kita beribadah bersama keluarga atau handai taulan di rumah masing-masing atau dimanapun saudara-saudara saat ini sedang berada. Kita terus berdoa agar di dalam segala situasi damai sejahtera Kristus boleh menguasai hati pikiran kita. Hari ini tema kita adalah transformasi rohani dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama membaca kitab suci dan merenungkannya. Kami menghampiri Dikau ya Allah, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, dengan hati yang sujud menyembah di bawah tumpuan kaki-Mu. Saat ini bersama-sama dengan keluarga atau handai taulan di tempat kami masing-masing, kami ingin beribadah kepada Dikau yang Maha Kudus. Kami mempersembahkan syukur atas rahmat dan belas kasihan-Mu yang dengan kasih setia-Mu terus memelihara kami. Ya Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagaimana janji firman-Mu, di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Tuhan, kami akan membaca kitab suci, belajar dan merenungkannya. Kami mohon Roh Kudus menyapa kami. Anugerahkanlah kepada kami telinga seorang murid yang haus mengerti kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, nama yang terindah di atas segala nama. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma pasal 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara sekalian, kitab Roma terdiri dari 16 pasal. Oleh para ahli Alkitab, dikatakan bahwa kitab Roma yang terdiri dari 16 pasal itu dapat dibagi atas dua bagian yang besar. Bagian pertama, pasal 1 sampai pasal 11, dan bagian yang kedua, pasal 12 sampai pasal 16. Bagian pertama dengan bagian kedua dihubungkan dengan kata karena itu. Nah, saya ingin coba menjelaskan struktur kalimat dari dua bagian kitab Roma ini. Kita mungkin sering mendengar ada orang tua yang menasehati keponakannya atau anaknya sendiri dengan kalimat seperti ini. Papa mamamu kerja banting tulang supaya kamu bisa sekolah dengan baik. Karena itu kamu harus rajin belajar. Jadi struktur kalimat yang digunakan oleh Paulus kurang lebih seperti yang saya contohkan tadi. Kita bisa bertanya sekarang ketika Paulus berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Karena apa? Jawabnya, karena kemurahan Allah. Tapi bukankah kemurahan Allah itu begitu banyak tidak terbilang jumlahnya? Kalau hari ini saya bisa bernafas, bisa menghirup oksigen dengan bebas, tidak perlu memakai tabung oksigen, bukankah itu sebuah kemurahan Allah? Tentu saja saya tidak bermaksud ingin mengatakan bahwa jikalau ada seorang anak Tuhan yang saat ini sedang menggunakan tabung oksigen, maka dia bukanlah seorang yang mengalami kemurahan Allah. Bukan seperti itu. Contoh yang lain, jikalau hari ini saya masih bisa mempunyai pekerjaan, bisa menafkahi keluarga saya, bukankah ini sebuah kemurahan Allah? Tentu saja saya tidak bermaksud mengatakan bahwa jikalau ada anak Tuhan yang sedang mengalami PHK, tidak mempunyai pekerjaan, maka dia bukan seorang yang mengalami kemurahan Tuhan. Bukan seperti itu maksud saya. Saya sengaja memberikan contoh-contoh tadi untuk menunjukkan kepada kita bahwa kemurahan Allah tidak bisa hanya diukur dengan hal-hal jasmania lahiriah. Kalau begitu, kemurahan Allah yang mana yang Paulus maksudkan? Apa yang Paulus bicarakan di pasal 1 sampai pasal 11? Kalau kita membaca dengan teliti di bagian pertama kitab Roma, Paulus membicarakan siapakah itu seorang manusia, bagaimanakah keadaan manusia di hadapan Allah, dan apa yang Allah lakukan bagi manusia melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Saya ingin memberikan beberapa contoh di sini. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, Paulus berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus tidak berkata hanya sebagian orang. Paulus tidak berkata hanya beberapa orang yang telah berbuat dosa. Paulus berkata karena semua orang telah berbuat dosa. Dan di dalam ayat 24 dikatakan, oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia. Kita dibenarkan bukan karena kita menjalankan syariat agama kita. Kita dibenarkan bukan karena saya adalah orang yang paling banyak memberikan persembahan, mendukung pekerjaan Tuhan di gereja saya.
Saya dibenarkan bukan karena saya banyak beramal bagi orang-orang yang kekurangan. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Lalu dikatakan dengan cuma-cuma. Kenapa cuma-cuma? Apakah keselamatan itu barang murahan? Tidak. Cuma-cuma oleh karena kita tidak mungkin untuk membayarnya. Itulah sebabnya dikatakan oleh Paulus, kita dibenarkan semata-mata karena anugerah Allah, oleh kasih karunia Allah, di dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Nabi Yesaya berkata, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Bukan sebagian kesalehan kita, bukan hanya beberapa kesalehan kita, tapi semua kesalehan kita. Apa yang kita anggap sebagai sebuah kesalehan di hadapan Allah, Yesaya berkata, sesungguhnya di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, itu tidak lebih tidak kurang hanya seperti kain kotor. Di dalam Roma pasal 6 dikatakan ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas sekali saudara sekalian, upah dari dosa, akibat dari dosa adalah binasa yang kekal. Tetapi di dalam karunia Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan kita, kita beroleh hidup yang kekal. Nah, sampai di sini saudara-saudara sekalian, saya ingin merangkum apa yang Paulus ingin sampaikan di dalam bagian pertama, yaitu Roma pasal 1 sampai pasalnya 11. Ada beberapa transformasi yang dialami oleh setiap manusia yang beriman kepada Yesus Kristus. Yang saya katakan transformasi dari hidup lamanya menjadi hidup barunya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, saya garis bawahi di sini, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saudara-saudara, ingatkah kita ketika Tuhan berdialog dengan Adam dan Hawa di Taman Eden? Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, semua buah dari pohon-pohon yang ada di taman ini boleh engkau makan. Tetapi yang ada di tengah-tengah, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan sekali-sekali engkau makan. Karena pada waktu engkau makan, engkau akan mati. Pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 17. Tapi apa yang kita perhatikan di sini, pada waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu, dia tidak mati secara fisik. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, melawan kehendak Tuhan, melanggar apa yang Tuhan perintahkan, kerohanian Adam dan Hawa mati pada saat itu juga. Hubungan Adam dan Hawa dengan Allah sang penciptanya terputus pada waktu itu. Nah, saudara, kita bisa lihat apa yang dikatakan Paulus di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Di dalam ayat 3 Paulus berkata, sebenarnya dahulu kami juga sama seperti kalian. Ya, kami juga mati. Di sini kita bisa jelas sekali mendapatkan pengertian ini, bahwa orang-orang yang berdosa, maka kerohaniannya mati di hadapan Allah. Paulus tidak berkata orang-orang itu pingsan. Paulus berkata mereka mati. Kami juga dulu sama seperti kalian. Kami mati di hadapan Allah. Sampai di sini coba kita bayangkan ya. Kalau ada teman kita yang meninggal, jasadnya terbujur kaku di peti jenazah. Lalu sebagai teman dekatnya kita tahu bahwa semasa hidup teman kita ini suka sekali dengan bakmi tertentu ya, yang paling enak di kota itu. Maka kita sebagai teman kemudian membelikan bakmi itu, lalu kita bawa bakmi itu di tepi peti jenazahnya. Ya, lalu kita berbisik, ayo sahabat ya, aku membawakan kepadamu bakmi ya, yang engkau paling suka ya, kegemaranmu. Saya yakin jenazah itu tidak akan bereaksi. Kalau jenazah itu bereaksi, pasti semua orang lari, ya kan?
Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dikatakan kita dahulu itu mati. Mati secara rohani artinya kita tidak mungkin memberikan respon yang positif, respon yang tepat terhadap hal-hal rohani. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mengalami transformasi yang pertama, yaitu bahwa dahulu kerohanian kita mati, sekarang kita hidup. Kita bisa berespon yang positif terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Yang kedua, transformasi yang dialami oleh orang-orang yang percaya dalam Yesus Kristus adalah dari hidup lama menjadi hidup barunya. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang pertama dikatakan di sini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara perhatikan kenapa ada kata dibenarkan. Oleh karena status orang yang berdosa di hadapan Allah itu adalah bersalah. Mereka adalah terdakwa. Kita adalah orang-orang yang terhukum di hadapan Allah. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Status hukum kita sekarang menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dahulu kita ini bersalah. Kita adalah terdakwa. Kita adalah orang-orang yang terhukum. Sekarang kita mengalami transformasi di dalam Yesus Kristus. Kita dibenarkan. Lalu firman Tuhan berkata begini, Paulus berkata, kita hidup dalam damai sejahtera. Kenapa ada kata damai sejahtera? Oleh karena orang-orang yang berdosa di hadapan Allah statusnya adalah seteru Allah. Orang-orang yang berdosa di hadapan Allah yang Maha Kudus statusnya adalah musuh Allah. Di dalam Yesus Kristus kita diperdamaikan kembali. Roma 5 ayat 1 ini penting sekali. Martin Luther berkata, jatuh bangunnya gereja dan warganya terletak pada penghayatan terhadap doktrin pembenaran. Yang ketiga, saudara sekalian, transformasi yang dialami oleh setiap orang percaya dari hidup lamanya menjadi hidup barunya adalah di dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18. Paulus berkata begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi transformasi yang ketiga yang saya ingin sampaikan pada kita pada hari ini adalah, dahulu kita semua adalah hamba dosa. Kita tidak berdaya, kita diperintah, kita terbelenggu oleh dosa. Tapi sekarang kita menjadi orang yang merdeka. Kita adalah hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Dengan cara lain, Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Transformasi supranatural yang dialami oleh setiap orang yang beriman pada Yesus Kristus. Transformasi yang paling mendasar di dalam kerohanian setiap orang percaya. Dahulu kita mati di hadapan Allah, sekarang kita hidup. Dahulu status kita adalah orang-orang yang bersalah. Kita adalah terdakwa di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang terhukum di hadapan Allah. Sekarang kita dibenarkan. Dahulu status kita adalah seteru Allah, kita adalah musuh Allah. Sekarang kita telah berdamai dengan Allah. Dahulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita adalah hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus. Setelah di bagian pertama Paulus menjelaskan siapakah manusia itu, bagaimana keadaan manusia di hadapan Allah, dan apa yang Allah kerjakan bagi manusia di dalam Yesus Kristus, yaitu bagaimana Allah mentransformasi kehidupan rohani kita dari mati jadi hidup, dari bersalah menjadi dibenarkan, dari seorang seteru Allah diperdamaikan dengan Allah, dari seorang hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Sekarang Paulus beralih kepada bagian yang kedua yang dikaitkan dengan kata karena itu.
bagi setiap orang yang telah mengalami kemurahan Allah yang disebutkan Paulus di bagian pertama itu, sekarang Paulus memberikan nasihatnya supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah ibadahmu yang reasonable, yang masuk di akal, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, urusan ibadah itu bukan urusan 1-2 jam di gereja pada hari Minggu. Urusan ibadah itu adalah urusan mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan di sepanjang kehidupan kita, 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari. Sekali lagi, ibadah yang sejati itu bukan urusan 1-2 jam di gereja pada hari Minggu. Tapi ini urusan gaya hidup kita di segala kesempatan kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan di Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi mempersembahkan binatang yang telah disembelih, binatang yang telah mati untuk Tuhan. Di sini Paulus memberikan satu konsep yang baru bahwa kita tidak menyembelih binatang, kita tidak mempersembahkan binatang yang telah mati, tetapi kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini, mempersembahkan kehidupan kita ini. Jadi apa artinya? Jikalau seorang ibu bangun pagi-pagi, jam 4:30 pagi, dia mempersiapkan sarapan untuk suami, untuk anak-anaknya, pergi ke kantor atau pergi ke sekolah, dan dia mengerjakan itu demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mendedikasikan hidupnya sebagai seorang ibu Kristen demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dia sedang beribadah. Kalau seorang guru keluar dari rumahnya jam 6 pagi, lalu mulai jam 7 pagi dia berdiri di depan kelasnya sampai jam 3 sore mengajar murid-murid yang ada di kelas itu. Dan jikalau dia melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dia sedang beribadah. Jadi di sini Paulus memberikan sebuah konsep yang baru bagi kita sekalian, bahwa dapur, bengkel, kolam renang bagi seorang atlet renang, kantor, sekolah, itu adalah altar kita, di mana kita mempersembahkan kehidupan kita bagi Tuhan sebagai ibadah kita. Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Sekali lagi, kemurahan yang mana? Kemurahan yang Paulus jelaskan di bagian pertama tadi. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Setelah kita mengalami transformasi supranatural yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berdosa, sekarang Paulus ingin kita mengalami transformasi yang nampak keluar, yaitu sebagai orang-orang yang telah diperbaharui di dalam sikap perilaku kita ketika kita berada di kelas, ketika kita berada di kantor, ketika kita berada di kolam renang, ketika kita berada di supermarket, ketika kita berada di gedung bioskop. Itu adalah ibadah kita. Dan jikalau kita memahami hal seperti ini, maka dimanapun kita berada, perilaku kita tidak akan berbeda ketika kita sedang berada di gereja. Ada banyak orang ketika di gereja, dia tampil sebagai seorang yang santun, yang terhormat, yang disegani. Tapi ketika dia berhadapan dengan pekerja-pekerjanya di pabriknya, ketika dia berhadapan dengan orang lain di dalam dunia bisnisnya, perilakunya berbeda sekali. Di dalam ayat 1 ini Paulus berkata, dimanapun kita berada, ketika kita melakukan apa saja sebagai orang-orang yang telah mengalami kemurahan Allah, biarlah itu boleh menjadi sebuah ibadah kita. Yang kedua, Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagi setiap orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang telah mengalami kemurahan Allah, Paulus memberikan pesannya yang kedua.
agar dia tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dia mengalami pembaharuan di dalam budi pekertinya. Pembaharuan budi pekerti ini tentu tidak bisa lepas dari firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga setiap anak-anak Tuhan yang ingin mengalami pembaharuan di dalam budinya, dia harus memiliki relasi dengan Yesus Kristus dan firman-Nya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam bahasa Inggris, ayat ini berkata begini, "Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds." Jadi di sini ada permainan kata yang indah sekali, be conformed dan be transformed. Kalau kita perhatikan di sepanjang sejarah, orang-orang Kristen bisa dibagi atas dua bagian besar. Yang pertama adalah orang-orang Kristen yang selalu konform dengan dunia ini. Orang-orang Kristen yang selalu berupaya menyesuaikan diri dengan dunia ini. Kelompok yang kedua adalah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu mengalami transformasi, yang selalu mengalami pembaharuan, perubahan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, termasuk yang mana? Apakah termasuk bagian orang yang pertama yang selalu berusaha untuk konform dengan dunia ini, yang selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan dunia ini? Ataukah kita adalah anak-anak Tuhan yang telah mengalami kemurahan Allah, yang selalu mengalami transformasi, yang selalu mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita? Paulus berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Kata berubahlah di situ digunakan kata metamorfose. Tetapi bermetamorfoselah kamu. Ketika Paulus menggunakan kata metamorfose, jelas sekali arti perubahan di sini tidak semakin hari semakin buruk. Tapi perubahan yang dimaksudkan Paulus adalah semakin hari semakin indah. Seperti sebuah kupu-kupu dari telur menjadi larva, dari larva menjadi pupa, kemudian menjadi makhluk dewasa, ya, adult, ya. Butterfly, kupu-kupu yang indah, yang menawan. Itulah yang diharapkan oleh Paulus bagi setiap kita yang telah mengalami transformasi rohani kita, ya, yang dikerjakan oleh Allah sendiri melalui Roh Kudus. Saya ingin mengakhiri dengan apa yang diucapkan oleh Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche adalah seorang profesor ahli filologi dari Jerman. Ayahnya adalah seorang pendeta, tetapi di dalam perjalanan hidup Nietzsche, di kemudian hari dia menjadi seorang yang paling keras mengkritik gereja-gereja Tuhan di Eropa dan khususnya di Jerman. Salah satu kalimat yang keras sekali yang dia tujukan kepada orang-orang Kristen adalah seperti ini. Orang-orang Kristen harus menunjukkan kepada saya bahwa mereka telah ditebus sebelum saya akan percaya kepada penebus mereka. Jadi ini kalimat keras sekali yang lahir dari seorang yang menyaksikan bagaimana perilaku orang-orang Kristen yang menyebut mereka telah ditebus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah mengalami pembaharuan, yang telah ditebus. Orang-orang Kristen harus menunjukkan kepada saya bahwa mereka itu telah ditebus. Artinya Nietzsche ingin orang-orang yang menyebut dirinya telah ditebus itu berubah. Ada buktinya bahwa mereka itu telah ditebus. Barulah Nietzsche berkata, saya akan percaya kepada penebus mereka itu. Ini sebuah tantangan bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang selama ini mengakui bahwa kita telah mengalami kemurahan Allah. Kita telah lahir baru. Dan biarlah kelahiran baru itu boleh diekspresikan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah bersama-sama belajar dari kitab suci. Kini bantulah kami agar kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi juga yang menyimpannya dalam hati kami dan yang melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena hanya dengan melakukan firman-Mu lah
kami dapat disebut sebagai yang berbahagia adanya. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami di dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir, menopang kami, menyertai kami, menuntun perjalanan kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, kami semakin hari semakin serupa dengan Dikau. Kami rindu kehidupan kami dimanapun kami berada sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengarlah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang telah mengingatkan kita bahwa kita perlu memiliki transformasi hidup. Dan jangan lupa bahwa transformasi hidup itu pun kita membutuhkan pertolongan Tuhan melalui karya Roh Kudus. Dan saat ini jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 001 305 2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau jemaat dapat memasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Dan oleh karena itu, mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan sambil kita menaikkan pujian melangkah lebih tinggi. Sepanjang hidupku penuh liku kisah, tak pernah ku rasakan bosan. Ada derita, ada pula tertawa, itu jadi tanda hidupku. Namun sejak ku kenal pada Yesus, Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, Engkau memanggil kami, dan sekali lagi kami diingatkan oleh firman Tuhan, bagaimana ketika kami telah diselamatkan oleh Kristus, kami perlu ada transformasi hidup, dan kami mau berkomitmen untuk bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami memiliki transformasi hidup ini. Dan Bapa, di hadapan-Mu kami membawa persembahan kami, biar Engkau pakai Tuhan, berkati, dan Engkau memberikan hikmat bagi gereja untuk dapat mengelolanya dengan baik, untuk memuliakan Tuhan. Dan lebih dari kami memberikan uang kami, biarlah kami ingat bahwa kami perlu untuk memberikan hidup kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan berita penggembala.
Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Satu sukacita kita boleh beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Karyanto Gunawan yang telah melayani kita pada hari ini dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan hambanya dan dipakai terus oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya akan membacakan berita pengembalaan pada hari ini. Yang pertama, untuk memberikan pelayanan online bagi seluruh jemaat, maka saudara-saudara, baik ibadah streaming atau informasi kegiatan gereja secara umum, gereja akan mengirim melalui nomor HP 0813 1141 5977 via WhatsApp, dan harap saudara-saudara boleh menyimpan nomor HP gereja tersebut di HP saudara. Dan apabila saudara-saudara mengganti nomor HP, saudara-saudara boleh segera menghubungi TU gereja di nomor HP yang sama. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Saudara-saudara, pendaftaran peserta kelas katerisasi akan ditutup pada hari ini. Ini adalah kesempatan yang terakhir pada hari ini bagi saudara-saudari yang belum mendaftar, bisa segera mendaftar dengan menghubungi TU gereja, yaitu Desi, ke nomor HP 0813 1141 5977. Kelas katerisasi yang baru akan dimulai pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Saudara-saudara, persembahan kolekte yang selama ini saudara-saudara simpan dalam amplop, silakan Bapak Ibu saudara-saudara dapat transfer ke rekening gereja BCA, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Berikutnya, minggu depan tanggal 5 Juli 2020, saudara-saudara, ini adalah minggu pertama di bulan Juli. Mari kita membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya atas setiap kita dalam pekerjaan, dalam usaha kita semua. Berikutnya, menghimbau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setiap hari Rabu kita mengadakan kebaktian doa secara online pukul 19.30. Saya mengundang Bapak Ibu boleh ikut dalam kebaktian doa online ini, dan kita percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa syafaat pada saat ini, saudara-saudara. Yang pertama, kita akan berdoa biarlah hati dan iman kita boleh diteguhkan oleh Tuhan di masa-masa COVID-19 ini. Kita boleh tetap bersandar kepada Tuhan, kita boleh tetap teguh iman kita, percaya teguh kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk hati iman jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah di masa COVID-19 ini kami boleh tetap yakin akan pemeliharaan Tuhan. Biar di masa COVID-19 ini, biarlah kami boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Kami makin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan, pimpin hati setiap kami jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, kita juga berdoa untuk seluruh jemaat agar di masa pandemi COVID-19 ini boleh menggunakan setiap perangkat teknologi yang ada untuk ibadah, untuk persekutuan, untuk sesuatu yang bisa membangun kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di masa COVID-19 ini. Biarlah kami menggunakan perangkat teknologi yang ada untuk sesuatu yang boleh membangun kehidupan kami, untuk sesuatu yang baik. Biarlah kami menggunakan perangkat teknologi untuk ibadah, untuk rapat, untuk melakukan pekerjaan, untuk sesuatu yang baik ya Tuhan. Tuhan berkati buat setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengundang jemaat berdiri. Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian kepadamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihilah dan layanilah Tuhan dan bersukacita dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpinan, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup saudara, mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣的恩惠、天父无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk. Saat teduh, kebaktian kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.